Ya itu sebenarnya hanya kita berani membayar atau tidak saja. Mencapai 45 juta sih. Oh, mahal banget ya, Kang. Katanya ada pedesaan sih di situ, ada perkotaan di situ. Mereka masih pesta nih. Selain capek, bisa menimbulkan emosi nih. Hai everyone, this is Sifar and welcome to Podcast Ganesha. Ini merupakan episode perdana bagi Smaga TV untuk mengajak saya berkolaborasi sebagai pembawa acara pada Podcast Ganesha. Ini juga merupakan salah satu episode spesial bagi Podcast Ganesha karena kita mendapatkan requestan dari salah satu penonton. Terima kasih untuk Toki-Toki, yaitu untuk mengundang salah satu anak semangga yang sangat terkenal dan fenomenal. Untuk itu kita mengundang Kak Gani Yusnifata. Halo, hai. Jadi Kak Gani Yusnifata ini sendiri sudah sangat terkenal di kalangan anak-anak semangga dan sekitarnya. Karena memiliki banyak sekali prestasi dan cerita-cerita lainnya nih. Boleh nggak diceritain Kak Gani bagaimana? Mulai dari mana nih? Jadi itu katanya Kak Gani itu terkenal akan jiwa-jiwa kepramukaannya nih Kak Gani. Bener nggak Kak Gani? Sebenarnya sih ya bisa dikatakan benar, bisa dikatakan tidak. Jadi Kak Gani itu sejak kapan sih menyukai kegiatan pramuka itu? Dari SD. Kalau boleh tahu bagaimana caranya Kak Gani kenal pramuka dan gimana sih perasaannya ikut pramuka? Awal-awalnya sih aku itu cuman ya ikut-ikutan, dari awal ikut-ikutan jadi ya seneng aja gitu ikut, akhirnya jadi seneng, akhirnya jadi bangga karena ikut pramuka. Kak Gani itu juga memiliki segudang prestasi loh nih, sampai saya bacain ya, juara 3 lomba baca puisi tingkat kota, juara 1 lomba tingkat 3 pramuka kota Pekalongan. Terus juga Kak Gani itu pernah mengikuti Jambore cabang kota dan juga kemah siswa nasional tingkat provinsi pada tahun 2016. Juga Kak Gani pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Singapura ini. Bener gak sih Kak Gani? Ya, alhamdulillah benar. Bagaimana sih ceritanya Kak Gani itu bisa menjadi salah satu anggota pelajar dari SMP-nya Kak Gani sampai bisa mengikuti kegiatan pertukaran pelajar ke Singapura? Jadi program itu tuh dari sekolah dan itu hanya kita mendaftar. Kita harus apa ya, nggak ada persyaratannya sih, yang penting kita bisa aja yakin untuk mengikuti kegiatan tersebut, untuk mengikuti program tersebut, ya udah itu aja. Terus juga katanya tuh Kak Gani itu menjadi salah satu primadona karena menjadi aduh apa ini primadona? ini kan katanya rumor-rumornya Kak Gani itu sampai memiliki banyak sekali fans karena mengikuti pramuka pada saat SMP. Itu benar nggak sih Kak Gani itu? Aduh, gimana ya? Aku juga nggak ngerasain sih ya. Cuman dengar-dengar juga gitu sih. Ada yang seneng, ada pun yang tidak. Oh ya Kak Gani, katanya tuh Kak Gani itu dulu sangat kieng sekali saat mengikuti pramuka pas SMP ini. Sampai Kak Gani itu, tapi Kak Gani tidak terpilih sebagai kontingen di Pekalongan untuk mengikuti program pramuka ke Korea Selatan. Malah yang dipilih itu temannya Kak Gani sendiri. Itu bisa nggak sih diceritain awal mulanya dan permasalahannya tuh? Ya itu sebenarnya hanya kita berani membayar atau tidak saja. Bukan. Jadi kalau sedikit kilasan ya, untuk yang namanya Jambore atau kemah di internasional itu hanya untuk bersenang-senang saja. Kita kayak liburan, kita kayak cari apa ya, cari asik-asik lah ininya, untuk asik-asik aja di sana. Nah tapi itu biayanya cukup mahal, jadi ya saya tidak ikut. Kalau boleh tahu berapa nih harganya, bisik-bisik kok? Harganya kisar ya. Setahu saya untuk yang tahun kemarin itu mencapai 45 juta sih. Oh, mahal banget ya Kang. Jadi saya tidak ikut.
Ya, itu yang hanya berani bayar sendiri aja. Karena dari sekolah pun tidak ada subsidi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sama sekali nggak ada bantuan atau Sama potongan sekali harga? Sama sekali tidak. Karena ya itu hanya kemauan sendiri dan apa ya? Kemauan untuk ikut ke luar negeri dan cari hiburan, asik-asik, tambah pengalaman. Selain itu ya kita harus tahu dulu biayanya berapa ke sana, baru kita harus bisa mendaftar kegiatan tersebut. Nih saya masih kepo nih sama lomba tingkat 3 Kota Pekalongan sampai jadi juara 1 tuh, boleh nanti diceritain gimana aja gitu lombanya? Jadi lomba ini tuh ya, mohon maaf ya semuanya ya. Lomba ini sebenarnya udah dirancang sedemikian rupa oleh Kuarcap. Namun entah kenapa di tengah-tengah, jadi itu ada jeda untuk puasa, jeda bulan puasa itu kita nggak jadi nih. Nah, kita nggak jadi. Ketika jadi, nah ini ada rumor-rumor jadi dan kemudian jadi tapi ada sedikit penundaan lagi. Nah, di situ itu agak aneh gitu loh. Kalau boleh tahu tuh penundaannya tuh karena apa sih sampai ditunda-tunda terus tuh? Kemungkinan sih ya, kalau kita lihat secara umum dana. Cuman kita nggak tahu semua karena kita sebagai peserta waktu itu. Aku sebagai peserta waktu itu. Ya. Jadi ketika itu aku harus memperjuangkan gimana caranya kita di regu SMP itu, SMP ku ya, itu udah mempersiapkan sedemikian rupa selama mungkin itu berapa bulan, itu lebih dari 3 bulan. Nah itu harus bisa lah paling enggak kita ikut, walaupun entah itu menang atau kalah urusan nanti. Ternyata mendapatkan juara 1 Ya, menurut saya hebat sekali. Ya itu berkah ya, berkah. Kalau boleh tahu tuh omnya tuh ngapain aja sih Kak sampai mendapatkan juara 1 tuh? Sebenarnya nih ya, kalau itu awalnya didesain untuk kemah. Namun karena ini udah diundur-undur dan ternyata nih ya, itu lomba saat H-3 untuk menuju ke provinsi. Berarti termasuk dadakan sekali dong. Dadakan sekali. Itu 1 hari tok lombanya. Padahal sebenarnya di aslinya kalau kita nggak ditunda itu 3 hari kemah juga. Oh. Kalau boleh tahu tempatnya tuh di mana sih Kak? Tempatnya di Sanggar Bakti Pramuka. Oh, kalau boleh tahu di mana itu alapannya Kak? Jalan Sriwijaya nomor 18 depan SMP 4. Ya. Kak Gan itu juga selain mengikuti pramuka juga terkenal karena mengikuti program teater ya Kak Gan. Itu boleh nggak diceritain bagaimana awal mulanya tertarik dengan teater dan kemudian pramuka dan kegiatan-kegiatan lain tuh gimana sih? Oke, kalau teater itu aku dari SMP sih. Cuman dari SMP-nya itu awalnya aku cari tahu nih, kepo nih sama kegiatan itu. Ngapain aja sih kok ada ekskul itu? Aku masuk. Nah, dari situlah aku pertama ya belum menemukan chemistry-nya. Cuman untuk berikutnya, hari-hari berikutnya sampai selama udah pentas pun akhirnya aku tahu bahwa oh, ini ternyata begitu. Kalau boleh tahu nih Kak Gan itu sudah memerankan karakter apa saja nih sejak mengikuti kegiatan teater dari pertama hingga sekarang saat ini? Peran ya? Aku peran pertama itu adalah jadi namanya apa ya, lupa aku. Intinya jadi endingnya lah, tokoh di ending lah. Cuman itu adalah salah satu tokoh yang untuk membasmi tokoh antagonisnya. Iya. Berarti pembantu protagonis ya Kak ya? Ya, pembantu protagonis, tapi munculnya di akhir. Kalau boleh tahu nih, sejak awal ikut pramuka hingga teater tuh Kak Gan sudah mengikuti kegiatan apa aja sih sampai saat ini tuh? Saat ini aku kalau di SMA pramuka sama ikut gamelan sih. Oh, boleh ceritain gimana sih cara mungkin tertarik mengikuti gamelan dan bagaimana caranya memainkan gamelan tuh gimana sih? Aduh, kalau
Kalau trik-triknya aku kurang paham, cuman ya aku tahu aja karena bukan ahlinya ya, maaf. Bukan ahlinya. Oh iya. Dari berarti sejak dulu ya kak ya, dari SMP sampai SMA sekarang tuh pernah nggak sih kayak adalah sesuatu sama mungkin murid-murid atau anggota-anggota lain di pramuka ataupun teater gitu? Ada, cuman ya karena itu untuk mencapai satu tujuan, gimana caranya kita harus tetap jalan terus. Oh, Gitu aja. kalau boleh tahu nih, ada nggak sih tips and trick nih buat terus maju dari Kak Gan gitu? Gini ya, sebenarnya kalau dalam berorganisasi itu banyaklah dinamikanya ya. Terutama di pramuka atau di organisasi lain itu banyak. Berdinamika kita itu harus selalu ya ada A, ada B, ada C lah. Itu Iya, pendapat iya, ya. Cuman kalau pada saat itu karena kebetulan saya tidak meminta loh ya. Aku juga nggak mengajukan diri. Tiba-tiba waktu itu aku disuruh ikut berangkat ke Semarang untuk ikut KPSN itu. Oh. Nah, dari situlah padahal sebenarnya ya belum siap belum apa, cuman karena untuk diikutkan KPSN itu adalah syaratnya menjadi ketua di organisasi, terutama di pramuka itu. Nah, cuman kan saya nggak tahu nih ya progresnya gimana. Tiba-tiba ya ditunjuk aja, kan kamu ikut ya. Gimana lagi? Berarti penuh dengan suka duka ya kak? Iya. Berarti kalau boleh tahu nih suka duka mengikuti pramuka apa saja sih kak gitu? Yang lebih sukanya kalau kita sudah menemukan apa sih keasikannya dalam pramuka, apa sih makna-makna yang ada di dalam pramuka, itu kita tahu, kita merasakan dalam diri kita bahwa ya kita senang aja gitu loh. Nggak ada rasa duka sih ada, rasa kecewa ada, cuman biasanya nih ya identik sama kalau ada perkemahan misalkan itu kalah menang ditutup dengan terakhir kegembiraan. Contoh kayak senam bersama atau joget bersama di akhirannya. Udah gitu. Jadi enjoy. Oh, udah nih senang-senangnya. Kalau boleh tahu nih, maaf ya kak ya. Kalau dukanya ikut pramuka tuh bagaimana kak? Dukanya ya. Nih ya. Umumnya orang capek ya. Itu jelas. Ya, valid. Valid itu. Nggak usah didebatkan lagi. Capek jelas. Ya karena itu selain capek bisa menimbulkan emosi nih. Emosi itu aduh jelas kalau apa ya? Kalau udah capek itu mesti emosinya kurang kekontrol. Kadang suka ya enggak ikut ngurusin dulu, meredamkan emosi. Ya udah tinggalin dulu. Karena banyak nih kak emosi itu pernah nggak sih terlibat sesuatu nih sama anggota lain karena terbawa emosi yang berlebihan itu pernah nggak sih kak? Kayaknya belum pernah sih. Setauku belum pernah. Cuman konflik batin aja. Oh, iya. Itu wajar lah konflik batin itu. Berarti konflik batinnya tuh yang tidak terlalu mendasar dan terlalu berhubungan sama orang lain ya kak berarti? Ya sebenarnya ada juga hubungannya sama orang lain, cuman ya itulah. Kalau boleh tahu nih, share to share nih bagaimana sih pengalaman kakaknya terlibat konflik dengan orang lain gitu? Ya terlibat konfliknya itu ya nggak kita main mulut itu nggak diem-dieman aja. Oh, berarti kayak permasalahan remaja sepele ya? Iya, kayak permasalahan remaja sepele sih sebenarnya. Terus kayak ada nggak sih cerita-cerita gitu seperti horor atau apa gitu di selama ikut ini? Aduh, horor ya? Ada sih, ada. Waktu kemah ada beberapa cerita horor tapi aku nggak mengalaminya sendiri. Pernah, aku mengalaminya sendiri, aku pernah. Boleh nggak tuh ceritain kak? Jadi ya, waktu pertama itu kemah pertama di SMP. Kemah pertama di SMP ya kayak kita kenal sebagai KPUPTA. Oh iya. Kalau di SMA, cuman kalau di SMP kita menyebutnya KPU biasa. Nah, disitulah aku mulai mengenal ya, bukan mengenal ya.
kena horor, kena tahu cerita horor, bahkan mengalami. Berarti diceritain pengalaman horornya Kak Gani itu apa aja sih? Kita kan kepo sebagai penonton, Apa ya? dengar juga. Jadi pada saat itu kita kemah, ya, kita kemah kemudian ada salah satu siswa, ada salah satu temanku itu apa ya? Dia itu katanya Kesurupan. bukan kesurupan, tapi kayak udah dibekali dari rumah. Oh iya. Dibekali yang hal seperti itu. Nah, itu di situ ketika itu dimulai, dia duduk sendiri. Kemudian dia duduk sendiri itu kena nih. Kena apa Kak? Ya kesurupan. Oh. Terus. Kena lah. Kemudian selanjutnya adalah merembet itu nular. Nular ke teman-teman lainnya. Dan akhirnya beberapa siswa, beberapa teman-teman juga kena dan termasuk aku. Oh Gani berarti pernah kesurupan nih? Berarti terkait pengalaman kesurupan pernah. itu gimana Kak? Ya rasanya nggak enak. Sebenarnya apa ya? Kalau kita nggak tahu ya, kita nggak tahu atau kita tahu. Cuman kita kalau misalkan baru pertama pastinya ngerasa takut karena kita melihat sendiri sosok itu. Berarti ceritain sosoknya itu seperti apa? Aduh, kan jadi cerita horor. Nggak apa-apa kan, universal kayak universal. Oke, nggak masalah. Ya, jadi waktu itu kita mau api unggun. Selesai api unggun, itu ada beberapa siswa yang kelelahan dan beberapa teman-teman ada yang kelelahan. Kemudian ada yang ngomong-ngomong nih di belakang nih. Tadi aku lihat itu sih, ngeliat ini tuh. Bayangan. Ya, bayangan. Katanya ada pedesaan sih di situ, ada perkotaan di situ. Mereka masih pesta nih, gitu. Nah, awal dari situ kok tiba-tiba temanku itu yang cerita kena nih. Kena, aduh. Mulai dari situlah merembet, menular kemana-mana. Oh ya, saya juga pernah mendengar rumor nih, katanya rumor nih Kak Gani itu pernah kesurupan sampai banting-banting vas bunga, itu bener nggak sih Kak? Itu bukan kesurupan sih. Oh, sebenarnya apa ya? Nggak sengaja menjatuhkan gitu? Enggak, bukan nggak sengaja. Oh, berarti ini rumornya palsu. Emosi yang iya. tidak terkontrol saja. Ya karena dulu emosiku itu lebih tidak terkontrol. Oh, labil gitu ya Kak? Ya. Masih labil karena remaja SMP. Ya, remaja SMP kelas 7 wajar lah. Berarti juga sering dong kayak terlibat kayak gimana sih kayak maksudnya kayak cekcok mungkin dengan anggota apa maksudnya teman-teman atau gitulah. Sering. Ya, di sini juga ada nih orangnya. Kalau boleh tahu nih karena apa Kak? Ya karena kita nggak sejalur aja sih, kita nggak sememikiran aja sih. Tidak sepemikiran dalam hal apa gitu kalau boleh tahu kitanya? Random. Berarti kayak masalah-masalah remaja ya Kak? Atau ada yang di luar batasan remaja gitu? Ya masalah remaja sih. Terus juga Kak Gani itu boleh nggak sih ceritain misal udah mendapatkan teman dari mana aja dari zaman pramuka, teater atau kegiatan-kegiatan lain gitu? Kalau teman-teman ya, Kak, lebih ke apa ya? Banyak dapatnya itu di pramuka, nggak tahu kenapa. Mesti ya walaupun kita di lapangannya itu nggak saling kenal sebenarnya. Cuman ketika udah selesai kegiatan, disitulah mulai ada kenalan, ada ketemu masih beli apa souvenir nih, ketemu kenalan gitu. Waktu kemahnya sih ya kita kayak nggak saling kenal, biasa-biasa aja karena itu waktu itu lomba. Tapi kalau yang kemah pertama itu di tingkat provinsi, ya itu kemah pendidikan. Jadi kita ya harus mau nggak mau kita kenalan. Gitu. Kita udah terlalu banyak nih membahas tentang pramuka, teater, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau boleh nih kita bicarain keseharian Kak Gani itu atau apa aja gitu. Keseharian ya. Iya. Keseharianku itu di rumah ya biasalah, nggak ada tidur, makan, kegiatan, ya bersih-bersih rumah dan sebagainya.
juga Kak Gani itu katanya pintar memainkan alat musik nih. Kalau boleh tahu alat musik apa aja nih Kak Gani? Nggak terlalu pintar sih, cuman hanya sebagai apa ya, hiburanku aja di rumah. Ya alat musiknya ya keyboard atau piano lah, terus kemudian gitar. Kalau boleh tahu nih awal kenal musik Cuman itu dari mana? awal kenal musik Hmm. dari SD. Ya dari SD, bukan dari SMP, dari SD. Dari SD itu ada kegiatan apa ya namanya? Marching band atau apalah Oh, ya. iya. Nyebutnya Drum itulah. band, drum band. Iya, juga drum band ya. Pernah jadi mayoret nggak berarti? Enggak, aku Oh. enggak bidang itu loh. Kalau itu ya enggak suka musik. Kan seru Kak, Cuman mayoret itu. cuman memimpin aja kan. Oh. Musik dari mana? Dari pemainnya, Oh. bukan dari pemimpinnya. Well, dari dulu ngimpi pengen jadi mayoret ya seru gitu loh. enggak pernah bermimpi itu. Susah. Susah. Terus juga siapa sih yang ngajarin Kak Gani itu main alat musik gitu sampai keren kayak sekarang? Itu dari guru kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oh. Itu jadi ada mata pelajaran musik, Seni budaya. kemudian seni budaya lah. Itu kita diajari dari awal pianika dulu. Iya, iya. Dari pianika nih, aku tertarik. Kok kayak seru, kayak enak, asik gitu aja. Akhirnya ya aku mulai dari situ belajar dan menekunilah. Berawal dari pianika dulu, kemudian di rumah ada keyboard, ya aku beralih tangan untuk ke keyboard. Udah sih dari situ. Kita juga sedikit menyinggung permasalahan remaja biasa ya, maaf Kak ya. Seperti semisal tuh kayak masalah percintaan remaja. Nih Kak Gani tuh Aduh. Jadi kayak pernah gini. nggak sih mengalami jatuh cinta dan bagaimana rasanya tuh Kak? Setiap orang ya pasti pernah. Pernah. Aku pun pernah. Ya rasanya ya karena awal dulu sebenarnya nih ya, aku tuh polos dulu. Oh, Nggak tahu apa-apa soal kayak gituan. polos banget gitu. Iya beneran, aku masuk SMP itu nggak ada teman. Ah. Yang nekat masuk ke kota itu nekat. Ah. Kemudian ya dengan modal dulu itu sebenarnya bukan ya aku nggak pernah bersosialis gitu loh. Aku kalau sama teman SD kan karena udah kenal ya akrab. Kalau sama teman belum kenal ya kayak asing aja gitu. Paham. Terus Dari situ polos. pernah berpacaran nih ya berapa kali nih Kak? Aduh kok. Biasa nih. Ini gimana ya? Pernah berapa kali? Ya, mungkin 3 kali atau 10 kali nih Kak? Enggak pernah, Empat. enggak pernah, Oh enggak. iya, berapa kali? Berapa ya? 3. Oh, boleh nggak sih kasih tips and trick ya, Aduh, agar kok tips saya and tuh trick lagi? bisa menggait nih biar cepat punya pacar sayanya tuh. Ya kalau cepat punya pacar aku nggak tahu ya. Iya. Karena itu kemungkinan Hmm. karena ya kebetulan aja. Aku di situ waktu itu ya apa ya bahasanya sekarang itu bukan sombong ya, apa kalau orang-orang ngomong itu terkenal, cuman ya aku tidak merasa terkenal di situ. Oh iya. Biasa aja gitu. Kalau boleh tahu nih selain karena prestasi Kak Gani terkenal karena apa kan biasanya dengar dari kuping-kuping kan kita sih kan orang-orang itu apa aja sih masalah apa ya? istilahnya tuh terkenal karena apa aja mungkin semisal pernah diundang ke stasiun televisi atau Oh, kalau itu nggak pernah, itu nggak pernah tapi sama. Mbak TV belum pernah juga. Nggak pernah. Nah, saya pernah nih. Mantap. Nggak mau sombong, maaf. Iya. Nggak apa. Bercanda Mbak TV. Santai-santai. Terus juga selain terkenalnya belum dijawab nih Kak, gimana? Oh, iya. Aduh, Maaf. Tadi apa lupa aku. Pernah terkenal tuh gara-gara apa aja nih? Gara-gara apa? Nah, Sebenarnya aku masuk di situ kan ada masuk apa nih Kak? masuk SMP. Oh iya. Itu ada kakak sepupu. Oh, orang dalam berarti. Iya, bukan orang dalam, maksudnya Kenalan. kebetulan itu dia itu pintar. Oh iya. Pintar dan lebih apa ya? Lebih berpotensi lah untuk dipandang orang. Aku nggak cuman karena deket sama dia aja. Udah, selebihnya ya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Biasalah, sosial itu kan kalau nempel kemana Nah, dapat gitu. terus nih Kak Gani itu kan masih bicara soal percintaan dan orang dalam nih Kak Gani itu pernah nggak sih kayak
terlibat apa gitulah sesuatu sama istilahnya wanita-wanita atau mungkin laki-laki gitu gitu. Oh ya nggak mungkin laki-laki toh. Ya terus gimana nih Kak Gani? Ya kalau terlibatnya apa ya? Karena kemungkinan karena dulu masih banyak keinginan Iya, dan iya. sebenarnya keinginan itu bukan dari diri sendiri juga sih. Ada dari dorongan belakang, dorongan orang lain. Pastinya ya itulah. Cuman karena mereka nggak tahu, maksudnya si orang itu nggak tahu, akhirnya ya bentrok. Disitulah bentroknya. Karena mereka nggak tahu sebenarnya aku itu ada apa sih di belakang. Oh iya. Ada apa emang sih Gani, ada apa nih? Jangan buat kita penasaran karena ada apa di belakang Kak Gani itu kan kita Aduh, jadi kok dikulitin penasaran. kayak gini. Karena kita kan podcast Gani harus terus maju. Ya. Ya sebenarnya cuman karena masalah pribadi aja sih. Oh iya, berarti privasi ya. Ya privat. Terus juga selain ini kan cewek udah pernah nggak sih terlibat kayak gini tapi sama cowok gitu? Ya penting bukan istilah percintaan atau maksudnya kita sebangsa Cekcok ini. gitu ya? Itu intinya. Pernah nggak ya? Pernah kayaknya sih. Kalau boleh tahu karena apa gitu? Atau mungkin nggak usah dikasih tahu ya nggak apa-apa, cuman ada gitu. Karena beda selera aja, beda selera apa ya, humor atau bercandaannya beda. Karena sebenarnya kalau aku tuh ya orangnya pakem. Ya berusaha nggak pakem itu sulit. Terus kan udah nih sama cewek cowok, mungkin pernah nggak sih terlibat sesuatu sama guru misalnya? Aduh, Pernah nggak sih? aduh, ya mohon maaf ya sebelumnya. Pernah. Oh kalau boleh tahu, penasaran sih, makin penasaran kan kalau boleh tahu ceritain sih alasan bisa sampai terlibat sesuatu sama guru ini. Sebenarnya nggak terlibat ya. Tipe-tipenya adalah nekat. Oh kalau boleh tahu tuh ya nekat itu siapa, gurunya atau gantinya sendiri? Akunya nekat aja. Jadi kalau misalkan ya kebetulan waktu itu ego masih naik ini, keinginan masih banyak dan tertumpuk-tumpuk, akhirnya keinginan terbesar itu paling tidak harus bisa tercapai. Karena ya sebenarnya prinsipal lah, gitu. Jadi kadang ya untuk mencapai sesuatu itu adalah hal sulit ya. Cuman kalau misalkan kita tidak tercapai, rasanya itu kurang wah gitu ya. Boleh tahu nggak sih tujuan Kak Gani itu buat di masa depan tuh apa aja? Tujuan apa ya? Ya mungkin cita-cita atau Oke. mungkin pekerjaan atau apa gitu, mimpi. Kalau cita-cita dari apa ya? Sebenarnya cita-cita adalah jadi peneliti. Peneliti apa nih kalau boleh tahu? Ya, peneliti apa ya? Bidang pertanian. Oh mantap sekali. Cuman nggak tahu lagi sih. Oh berarti kayak suka persawahan dong gitu berarti? Ya nggak persawahan aja. Oh berarti kayak Macam-macam tanaman-tanaman. tanaman. Oh iya. Berarti Kak Gani juga menanam sesuatu dong di rumah? Tanaman hias saja. Oh tanaman ya, boleh tahu nggak sih apa aja gitu? Macam-macam. Cuman beberapa aja sih aku mulai apa ya? Menanam itu dari SMP kelas 2. Oh berarti itu karena apa nih ya? Karena bosen atau mungkin dikasih hadiah nih sama pacarnya gitu? Kalau dikasih hadiah enggak sih, itu cuman apa ya? Ibu tuh nanam-nanam nih, Oh iya. kok seneng nih. Ya udah, Oh nanamnya tuh kalau nggak tahu tanaman apa aja sih Kak? ya tanaman hias. Oh iya maksudnya nama tanamannya. Nama tanamannya apa ya? Mungkin gelombang cinta atau lidah mertua atau mungkin apa gitu. Macam-macam sih, kayak brokoli hias, kemudian ada Berarti bisa yang bisa berguna gitu ya Kak? Iya saya bilang. ya hias aja. Oh. Terus juga pernah nggak sih, kan tadi ini tentang sesuatu kan, kita akan menggait, mencari dan menelaah. Waduh. Pernah nggak sih sesuatu di karena tanaman-tanaman, kejadian karena tanaman-tanaman? Nggak ada. Oh nggak ada. Ya kalau tanaman itu lebih identiknya ya sama hidup atau mati. Udah. Kehidupan atau kematian ya berarti. Kalau boleh tahu nih, gimana sih perasaan Kak Gani selama ini memasuki SMA 3 ini? Oh, kalau itu
awal karena sebenarnya niat bukan di sini. Oh, Cuman karena keadaan harus di sini ya sudah nggak apa-apa lah. Karena itu ya Kak. Iya. Ya gitulah, ketolak lah. Terus juga katanya tuh Kak Gan itu dulu sampai banyak sekali piagam untuk mendaftar tuh, boleh tahu piagam apa aja sih Kak? Atau mungkin yang saya sebutkan tadi? Yang tadi ya, termasuk LT3 itu. LT3 juara 1, kemudian ada juara 3 lomba baca puisi itu. Oh iya. Udah. Oh, ini kita sampai lupa belum menelaah lomba puisi nih Kak Gani. Aduh. Pertama kalinya ikut lomba puisi dan bagaimana tertarik dalam bidang kesusastraan nih Kak Gani, bagaimana ceritanya? Kesusastraan ya itulah. Susastraan ya. Sebenarnya itu dari diikutkan karena ikut teater. Zaman SMP ya. Ya, ikut teater, kemudian di dalamnya juga ada puisi-puisi, terus monolog dan sebagainya. Itu mulai dari situlah diikutkan gitu loh. Ada yang usul ini aja atau gurunya mungkin bisa diambil dari anak teater. Kak boleh tahu nih puisi apa sih yang dibikin Kak Gani bisa sampai di titik juara 3 itu seperti apa bentuknya? Kalau SMP itu hanya baca puisi. Oh iya. Baca puisi itu adalah mempresentasikan hasil karya orang lain dengan dibacakan. Terus juga itu berarti cuman pesertanya hanya Kak Gani atau mungkin ada peserta-peserta lain dari SMP-nya Kak Gani sendiri itu ada nggak? Itu satu kayaknya sih, satu putra satu putri kayaknya. Aku lupa. Berarti itu ada nggak sih kandidat-kandidat lain tuh yang diperebutkan dan dimenangkan oleh kandidat Kak Gani sendiri? Ada nggak ya? Kayaknya sih ada sih. Cuman aku lupa. Itu kan aku cuman kalau ada perintah ya aku laksanakan. Udah gitu aja. Kita udah banyak sekali mendengarkan pengalaman-pengalaman dan cerita kehidupan dari Kak Gani sendiri. Nah, ada nggak sih saran nih buat kita sebagai pendengar dan penonton? Ya, sarannya bisa apa ya? Kalau dalam permasalahan itu kalau bisa permasalahan itu jangan dibuat rumit sendiri lah. Oh iya. Kayak aku ini sebenarnya membuat masalah menjadi rumit sendiri. Kan itu kelemahannya. Kelemahan. Kemudian kalau misalkan apa ya, merasakan sesuatu hal itu ya jangan langsung dimasukkan ke hati kalau bisa. Iya. Udah itu aja. Jadi kita kalau apa ya, hampir mendekati bodo amat. Cuman kita masih tetap peduli sama orang, sama teman lah. Iya. Berarti berjiwa independen dan sosialis gitu ya Kak? Iya. Itu sebenarnya. Mungkin cukup sekian ya Kak. Ya. Podcast pada kali ini kita sudah mengundang siswa yaitu Kak Gani Husnifata dan kita juga sudah mendengarkan pengalaman juga saran-saran dari Kak Gani. Semoga ini bisa menjadi sebuah sesuatu buat kita agar semakin lebih maju di kedepannya. Oh ya, ada satu lagi nih. Apa nih Kak kalau boleh tahu? Ya. Jadi kalau kita mau menuju sesuatu, kalau bisa tetaplah itu satu tujuan. Oh, berarti jangan mencari tujuan lain. Nah. Alias kalau misalkan berani, nekat ya nekat. Tapi nekat ada tujuannya, ada capaiannya tersendiri. Ada juga latihannya sendiri. Iya, kita harus mempersiapkan diri dulu baru bisa nekat. Kalau nekat tanpa persiapan apapun, ya itu sama aja bunuh diri. Saran yang sangat bagus sekali dan mungkin maaf ya Kak Gani kita harus menutup pembicaraan pada kali ini karena juga masalah internal dan eksternal juga seperti waktunya semakin banyak. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu saya tutup podcast Ganesha pada episode spesial kali ini. Saya Ifar dan sampai jumpa lagi di podcast Ganesha episode selanjutnya. Terima kasih.